Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan membahas tentang konsep gerak, yaitu tentang kelajuan, kecepatan, GLB atau gerak lurus beraturan, GLBB gerak lurus berubah beraturan. Materi ini adalah untuk anak-anak kelas 8 semester 1. Mari kita mulai. Semangat! Kita akan menunjukkan gerak benda pada benda, yaitu konsep gerak GLB dan GLBB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya. Kita akan lihat kembali kompetensi dasar yang kita pelajari pada bab ini, ya, sama seperti pada pertemuan pertama, ya, karena ini babnya sama, ya, baik KD pengetahuan maupun KD kitab ini sama, ya, jadi tidak usah kita bahas lagi itu, ya, karena sama. Nah, pada kali ini tujuan pembelajaran kita adalah, ya, pertama memahami perbedaan kedudukan, jarak, dan perpindahan. Jadi ini hampir sama dengan pertemuan pertama, ya. Yang kedua, memahami perbedaan kelajuan dan kecepatan. Ini juga termasuk pada pertemuan pertama, ya. Yang ketiga, memahami perbedaan gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ya. Nah, yang keempat, menghitung kecepatan suatu benda bergerak. Ya. Dan nomor 5 adalah menghitung perubahan kecepatan atau percepatan suatu benda bergerak. Nah, inilah 5 tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Oke. Kita akan mulai pada konsep gerak, ya, yaitu kedudukan, jarak, dan perpindahan. Ya. Apakah itu gerak? Ya, di dalam ilmu pengetahuan alam, gerak itu didefinisikan sebagai perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan. Nah, apa itu titik acuan? Titik acuan itu adalah suatu tempat di mana kita mulai mengukur kedudukan suatu benda. Nah, itulah titik acuan, ya. Sedangkan kedudukan itu apa? Menyatakan posisi atau letak suatu benda pada suatu saat tertentu terhadap suatu titik acuan, ya. Nah, lalu jarak itu apa? Panjang seluruh lintasan yang ditempuh, ya. Sedangkan perpindahan apa? Jarak dan arah. Jadi ada istilah jarak dan arah dari kedudukan awal dan awal ke kedudukan akhir atau selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal, ya. Nah, kita akan coba lihat contohnya, ya. Soalnya seorang anak berkedudukan di A sesuai gambar, ya. Jadi di gambarnya di A, ya. Bergerak ke utara sejauh 5 meter ke utara, jadi ini arahnya, ya, ke utara 5 meter. Kemudian ke timur sejauh 8 meter dan bergerak ke selatan sejauh 5 meter. Tentukanlah, nah, ini pertanyaannya, jarak yang ditempuh siswa, perpindahan anak tersebut. Ya, kita coba selesaikan bersama-sama, ya. Nah, berapakah jarak yang ditempuh? Jadi ingat, jarak adalah apa? Panjang seluruh lintasan. Berapa panjang lintasan yang dilalui oleh anak itu? Kita lihat, ya, dari A ke B berapa? 5 meter. Dari B ke C berapa? 8 meter. Lalu C ke D. Jadi inilah panjang lintasannya. Berarti tinggal menjumlahkan, ya, 5 meter tambah 8 meter tambah 5 meter sama dengan 18 meter, ya. Bagus, ya. Oke, berikutnya perpindahan. Nah, perpindahan itu apa? Jarak dan arah dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Yang mana kedudukan awalnya? A, ya. Kedudukan akhirnya adalah D. Berarti perpindahannya yang mana? Dari A ke D. Berarti berapa jarak dari A ke D? Tentu 8 meter. Kemana arahnya? Ya, ke timur. Oke, mudah sekali, ya. Oke. Kita lanjutkan dengan konsep kelajuan dan kecepatan, ya. Apa itu kelajuan? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu atau jarak per waktu, gitu, ya. Kalau kecepatan itu apa? Hasil bagi antara perpindahan terhadap waktu. Jadi perpindahan dibagi waktu, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya, kelajuan itu adalah V sama dengan S per T, ya, di mana S adalah kelajuan, S jarak, T adalah waktu atau detik satuannya, ya, S meter, kelajuan adalah meter per second, ya. Kecepatan ini V ada tanda garis di atasnya itu apa? Itu menunjukkan dia memiliki arah, ya, besaran vektor berarti, ya. Ini sama dengan delta S per T, jadi perubahan, ya, perubahan
jarak yang ditempuh ya. Dimana sama ya kelajuan V meter per second, delta S perpindahan meter, waktu detik. Jadi satuannya sama antara kelajuan dengan kecepatan ya. Oke, kita lanjutkan. Gerak lurus beraturan sekarang ya. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama. Nah, ya. Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, boleh juga ya. Jadi meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun dalam GLB ini ya, besar kecepatan dan kelajuan itu memiliki apa? Nilainya sama, simbolnya sama, satuannya sama. Sehingga kadang-kadang dalam pembahasan itu dianggap sama ya. Nah, rumusnya sama, yaitu V sama dengan S per T. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini, GLB itu, jadi pada waktu dengan penambahan waktu kecepatannya konstan ya, konstan, tidak berubah ya, jadi lurus grafiknya ya. Oke, berikutnya contoh soalnya. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Kecepatan anak itu bersepeda adalah, nah ini gampang sekali ya. Penyelesaian diketahui apa? S itu jaraknya berapa? 5 meter. T waktunya 2,5 sekon ya. Ditanyakan apa? V berapa meter per second kecepatan. Jadi kita jawab ya, V sama dengan S bagi T. Berarti 5 meter dibagi 2,5 second. Berapa? 2,0 meter per second. Ya, sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya. Konsep gerak lurus berubah beraturan ya. GLBB dapat berupa penambahan kecepatan secara teratur atau percepatan namanya, atau apa? Pengurangan kecepatan secara teratur atau perlambatan setiap satuan waktu, dinamakan dengan A ya. Jadi ada percepatan, ada perlambatan ya. Suatu benda dikatakan melakukan GLBB jika apa? Percepatannya atau perlambatannya selalu konstan atau tetap ya. Contoh GLBB dipercepat, buah jatuh dari pohonnya, bola digelindingkan dari tempat miring ya. Contoh GLBB diperlambat, melempar batu ke atas ya. Oke, mudah sekali ya. Kita lanjutkan dengan kecepatan konstan. Berarti apa? Perubahan kecepatan selalu konstan setiap waktu. Itu artinya kecepatan konstan ya. Percepatan atau perlambatan merupakan besaran vektor ya, besaran yang memiliki besar dan arah atau nilai dan arah ya. Oke, tadi sudah ya. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar apakah? Nah, yang sebelah kiri ini adalah gambar percepatan. Berarti setiap satuan waktu kecepatannya bertambah secara teratur. Sedangkan yang sebelah kanan apa? Perlambatan. Ya, kecepatannya berubah secara teratur, berkurang setiap satuan waktu ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan rumus GLBB apa. Nah, kalau tadi pada rumus GLB itu S sama dengan V per T. Kalau ini percepatan A sama dengan delta V per delta T. Mengapa demikian? Karena adalah perubahan atau penambahan atau pengurangan kecepatan per satuan waktu ya. Delta V ini bisa dikembangkan menjadi VT kurang V0, delta T T kurang T0, atau V2 kurang V1, atau T2 kurang T1, boleh ya. A itu percepatan atau perlambatan, delta P perubahan kecepatan, delta T perubahan waktu, VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, TT waktu akhir, dan T0 waktu awal ya. Ini sebenarnya sama seperti kecepatan ya dengan GLB-nya ya, cuma ada perubahan sedikit ya. Oke, kita contoh soal pertama ya. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, tentukan percepatan yang dialami mobil tersebut. Ya, kita langsung aja jawab ya. Mobil mula-mula diam berarti apa? V0-nya sama dengan 0 ya. VT-nya berapa? 72 km per jam. Ini ya. Ini kita ubah dulu menjadi meter per second ya. 72 km sama dengan 72.000 meter per jam per 1 jam. Artinya apa? Jam dijadikan second. Jadi apa? 1 jam 60 menit kalikan 60 detik berarti 3.600 second. Inilah hasilnya 20 meter per second ya. T
tindolnya 0 second ya, karena dia belum bergerak. Dt-nya adalah 30 second. Tinggal ditanyakannya apa? A ya, tinggal masukkan ke dalam rumus. A delta V per delta T. Jadi Vt-nya 20 dikurangin 0 dibagi Tt-nya 30 kurang 0. Berarti 20 per 30 sama dengan 0,67 meter per second kuadrat. Ya, oke, gampang ya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2 ya. Sebuah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Ya, oke, diketahui ya. Kelapa di awal diam pada pohonnya, berarti pendolnya berapa? Pendol berarti 0 meter per second. Tindolnya jelas 0 ya, karena belum bergerak ya. A-nya diketahui 10 meter per second kuadrat. Ini gravitasi ya. Sedangkan Tt-nya adalah 3 sekon. Ini ya, setelah 3 sekon ya. Ditanyakan Vt ya, kecepatan pada saat dia 3 sekon. Penyelesaiannya, nah, kembali rumusnya A sama dengan delta V per delta T ya. Kita masukkan A-nya berapa? 10 sama dengan Vt dikurangin 0 dibagi 3 dikurangin 0 ya. Jadi Vt kurang V0 dibagi Tt kurang T0 ya. Oke, bagaimana menyelesaikan ini? Ya, langsung 10 sama dengan Vt kurang 0 Vt ya. 3 kurang 0 3, berarti 10 sama dengan Vt dibagi 3. Vt sama dengan 30 meter per second ya. Mudah sekali ternyata ya. Ya, baiklah anak-anak, kira-kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak bisa memahaminya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya ya. Salam.